wa yuzakkihim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Itba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para bapak, para ibu, saudara hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang baru saja kita baca dan perhatikan paling tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tazkiyatun nafas, pensucian diri, jiwa, sebagai salah satu misi yang harus diemban oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah juga memaklumkan bahwa rasul-rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki tugas dan mengemban amanah untuk melakukan tazkiyatun nafs ini. Dialog Nabi Musa dengan Fir'aun sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat ke-18-19 juga menunjukkan hal yang sama, bahwa Allah mengamanahkan kepada Rasul, bukan saja kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga Rasul-Rasul sebelumnya, untuk mengemban amanah misi tazkiyatun nafs ini. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fakul hallaka ila an tazakka, kata Allah. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Nah, ayat ini sekali lagi juga menunjukkan bahwa Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa misi tazkiyatun nafs ini. Para bapak, para ibu, saudara hadirin dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para rasul itu membawa misi untuk melakukan tazkiyatun nafs, mensucikan diri jiwa setiap umatnya, maka pertanyaan pertama yang perlu berikutnya kita pahami dan peroleh jawabannya adalah bagaimana sesungguhnya kondisi jiwa manusia itu hingga perlu tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs menjadi misi penting di antara misi-misi para rasul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu sabdanya menggambarkan kondisi jiwa
manusia itu saat manusia itu baru terlahir dari rahim ibunya. Bahwa jiwa manusia pada asal kejadiannya sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah itu adalah dalam keadaan fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap yang terlahir ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya yang kemudian menjadikannya Yahudi au yunassiranihi atau Nasrani au yumajjisani atau kemudian menjadi Majusi. Adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana jiwa manusia saat ia baru terlahir dari rahim ibu mereka. Nah, keadaan jiwa yang fitrah itu dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, yakni surat ke-30 ayat ke-30. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para bapak, para ibu, saudara hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melalui kitab tafsirnya yang kemudian tafsir itu dikenal dengan sebutan tafsir As-Sa'di yang sesungguhnya ia adalah tafsir yang diberi titel judul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Di dalam tafsirnya ini As-Sa'di menjelaskan bahwa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha itu adalah begini penjelasan beliau. Fa inna jami'a ahkama syar'i adh-dhahirati wal batinati qad wadu Allahu fi qulubil khalqi kullihim al-mail ilaiha fa wadu'a fi qulubihim mahabbatal haqqi wa itsaril haqq wa hadza haqiqatul fitrah. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya seluruh hukum syariat baik yang bersifat al-dhahirah maupun al-batinah itu telah Allah hunjamkan pada jiwa setiap ciptaannya, manusia dalam hal ini. Sehingga setiap manusia itu memiliki kecenderungan pada ketetapan syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala itu. Hingga selanjutnya jiwa dan hati setiap hambanya manusia ini berkecenderungan untuk mengutamakan kebenaran, itsarul haq, dan mencintai kebenaran itu. Sekali lagi itu ada pada jiwa setiap manusia karena memang Allah telah menanamkan itu pada jiwa setiap manusia ini.
Bapak Ibu, kondisi jiwa yang seperti ini dengan demikian adalah sesungguhnya jiwa yang berpihak pada ketentuan hukum-hukum agama Allah, berpihak kepada kebenaran dan mengutamakan kebenaran itu di atas yang lainnya. Dan begitu itu sesungguhnya kondisi jiwa setiap manusia pada awal kejadiannya itu. Sehingga kalau seseorang bermaksud melakukan penyelewengan, ketidakbaikan, dan kemudian berpikir ulang dan bertanya kepada hati nuraninya, maka sesungguhnya hati nuraninya itu akan menolak kalau itu ketidakbaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jiwa manusia seperti itu keadaannya saat ia baru terlahir dari rahim ibu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Allah memberikan tugas Rasulnya agar melakukan tazkiyatun nafs itu? Bukankah jiwa manusia saat ia terlahir seperti itu kondisinya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba perhatikan kehidupan manusia, juga termasuk kehidupan kita masing-masing. Ternyata kehidupan umat manusia menunjukkan bahwa dalam perjalanan hidupnya, hidup manusia itu, tidak semua manusia menjaga fitrahnya. Dan bahkan di antara mereka ada yang justru mengotorinya. Kata Allah, dassaha. Padahal menjaga fitrah agar tetap dalam kondisi semula seperti saat baru terlahir itu tadi adalah amat sangat penting. Yang pentingnya itu paling tidak ditunjukkan dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan misi diantaranya adalah tazkiyatun nafs itu. Misi yang dibawa oleh setiap rasul dan Rasulullah Muhammad SAW itu menunjukkan betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Saat Said Hawa dalam satu karyanya yang tebal yang diberi judul Tazkiyatun Nafs, beliau mencatat 5 hal mengapa Tazkiyatun Nafs itu mesti dilakukan. Mengapa Tazkiyatun Nafs itu mesti dilakukan. 5 hal yang dimaksud adalah pertama, ada kotoran jiwa yang disebabkan oleh syirik dan cabang-cabangnya. Jadi kesirikan, penyimpangan dari keyakinan tauhid itu ternyata membuat jiwa ini menjadi kotor. Sehingga beliau katakan bahwa 5 hal mengapa harus tazkiyatun nafs itu. Yang pertama, karena ada kotoran jiwa yang disebutkan oleh perilaku dan kondisi jiwa yang syirik itu. Kemudian yang kedua, bahwa jiwa itu dapat terjebak dalam berbagai kegelapan. Kata beliau, bahwa jiwa itu bisa terjebak dalam berbagai kegelapan, kekafiran, kemunafikan, dan jebakan-jebakan kegelapan
yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jiwa itu memiliki banyak syahwat dan keinginan. Dan yang keempat, jiwa dapat menjadi sakit sebagaimana juga tubuh. Dan yang kelima, jiwa dapat terpengaruh oleh lingkungan, ajakan, bisikan, dan juga seruan. Ini 5 hal yang dicatat oleh Said Hawa. Mengapa meski tazkiyatun nafas itu. Nah, untuk itulah langkah yang mesti dilakukan untuk agar setiap individu muslim itu dapat mengembalikan jiwanya hingga kembali pada kondisi seperti saat ia baru terlahir dengan langkah yang menggambarkan kondisi saat manusia telah mengalami perjalanan dalam kehidupan yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya 5 hal itu tadi. Karenanya sekali lagi, pertama untuk tazkiyatun nafs itu seseorang mesti mensucikan diri dan jiwanya dari syirik itu tadi. Mengembalikan pada keyakinan tauhid yang benar dan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, keluar dari kegelapan dan kesesatan. Jadi kalau jiwa tadi telah terkotori dengan kesyirikan, maka mensucikannya adalah dengan mengembalikannya pada keyakinan tauhid yang benar dan yang seharusnya. Dan ketika jiwa manusia telah terjebak dalam kegelapan, baik dalam bentuk kekafiran, kemunafikan, dan yang semisalnya, maka membersihkan jiwa ini dengan mengeluarkannya dari kegelapan dan kesesatan itu. Dan yang ketiga adalah mensucikan jiwa dari syahwat yang diharamkan atau perilaku menyeleweng saat hendak memenuhi syahwat dan kebutuhan itu. Jadi karena banyaknya keinginan-keinginan yang tidak menutup kemungkinan, ya, di antara keinginan-keinginan itu adalah keinginan yang tidak semestinya untuk dipenuhi, dan ternyata keinginan itu dipenuhi yang mestinya tidak dipenuhi itu, maka tazkiyatun nafs dalam konteks ini adalah mensucikannya dari keinginan-keinginan syahwat-syahwat yang tidak semestinya dipenuhi itu tadi. Kemudian mensucikan jiwa itu dari penyakit yang telah menghinggapinya. Berbagai penyakit yang menghinggapinya seperti penyakit hasud, dengki, ria, dan yang semisalnya itu. Itu adalah penyakit-penyakit yang seringkali hinggap, dan karena penyakit itu menjadi kondisi jiwa ini tidak tetap berada pada kondisi seperti saat seseorang itu baru terlahir dari rahim ibu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tidak mengikuti godaan setan, tidak mengikuti godaan setan yang memang setan selalu mencari
dan memperoleh celah-celah pada jiwa manusia karena kondisinya itu. Bapak Ibu saudara hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga jiwa agar tetap senantiasa dalam kondisi suci memang amat sangat penting bagi setiap di antara kita dan dalam setiap kehidupan kita, umat manusia ini. Kesucian jiwa akan mengantarkan manusia menjadi hambanya yang beruntung, dan sebaliknya mengotori jiwa akan mengantarkan manusia itu menjadi hambanya yang merugi. Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syams, yakni surat ke-91 ayat ke-9 dan ayat ke-10. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan keberuntungan seorang hamba dengan kesucian jiwa yang tercermin dalam ketundukannya terhadap syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan dengan terperolehnya kebahagiaan hidup hingga terjauhkan diri dari rasa tidak nyaman, rasa was-was, rasa khawatir, rasa sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-112. Firman Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Demikian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan bagaimana kesucian jiwa yang tercermin dalam ketundukannya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengantarkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya menjadi dambaan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang tenang, kehidupan tanpa kekhawatiran, ya, dan kesedihan yang berkepanjangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafs dengan demikian pada dasarnya adalah pengembalian jiwa manusia itu pada asal kejadiannya. Jiwa yang hanya menuhankan Allah, jiwa yang tunduk dan patuh kepadanya semata, jiwa yang hanya berpihak kepada kebenaran, jiwa yang hanya berpihak pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang menuntut dilaksanakannya ajaran-ajarannya di dalam kehidupan ini. Itulah tazkiyatun nafs pada hakikatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mewujudkan itu semua di dalam kehidupan seorang individu, ia akan kembali suci
dan terbebas dari noda-noda dosa yang diakibatkan oleh penyimpangan atas ajaran agama Allah yang sesungguhnya telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jiwa setiap hambanya itu. Sebagaimana tadi dimaklumkan oleh Allah melalui ayat yang sudah terbacakan, surat ke-30 ayat ke-30 itu. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, membersihkan diri dari sikap dan perilaku syirik serta menegakkan tauhid adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Bentuk ibadah sesuai ketentuan ajaran agama Al-Quran dan As-Sunnah adalah bagian dari usaha tazkiyatun nafs. Menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan hingga terlaksana kebenaran dan keadilan itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Berzikir, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beristighfar adalah upaya tazkiyatun nafs. Beribadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dengan berbagai jenis dan bentuknya adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Ringkasnya Bapak Ibu Saudara hadirin dan pemirsa sekalian, seluruh kebajikan yang dilakukan dengan tulus untuk ibadah kepada Allah adalah bentuk tazkiyatun nafs itu. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW melalui salah satu hadisnya dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Terkait dengan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata tarafayil laili wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu berpotensi untuk menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan masih banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwa menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah, tetap pada tauhid yang mapan dan benar, dan menjauhkannya dari syirik, semuanya adalah berpotensi untuk mengembalikan jiwa pada kondisi awal seperti saat terlahir yang tergambar dalam sabda Rasulullah dan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi telah kita
baca, perhatikan dan pahami bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan awal tentang tazkiyatun nafas yang masih amat sangat bersifat umum dan perlu pengkajian secara lebih detail bagian per bagian dari bagaimana mestinya seseorang melaksanakan upaya tazkiyatun nafas sehingga nafsu al-insan ya'udu kembali pada kondisi semula sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Masih ada mungkin sedikit waktu, karena itu saya kembalikan dulu kepada Pak Yusuf yang bertindak sebagai moderator pada kajian kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Bapak Ustadz Sunarto yang telah memberikan kita sebuah pencerahan pagi hari ini bahwa begitu pentingnya pensucian jiwa kita agar kita kembali kepada fitrah asal penciptaannya, yaitu kecintaan kita akan kebenaran, kecintaan kita kepada kesucian, dan kecintaan kita kepada hukum Allah. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi tanya jawab, dan mohon maaf bagi ibu bapak yang baru bergabung atau yang tadi menunggu, yang baru terhubung di Zoom, kami mohon maaf karena gangguan teknis. Ini juga bagian dari tazkiyatun nafas, yaitu kesabaran. Jadi silakan yang bertanya baik langsung kepada beliau Ustadz Sunarto maupun lewat chat yang kami sudah buka, dan setiap pertanyaan itu kami berikan hadiah. Bukan setiap pertanyaan ya, 2 penanya akan kami berikan hadiah. Monggo ibu bapak yang di Zoom maupun yang di aula PDM, kami buka sesi tanya jawab. Oke, saya bacakan Ustaz. Bapak Nurul Hidayah izin bertanya, dalam diri dan hati kita, ada sisi baik dan buruk. Bagaimana kita menghilangkan kesombongan dalam diri kita agar apa yang kita kerjakan semata-mata lillah. Terima kasih. Pertanyaan kedua, dijawab dulu atau saya bacakan lagi atau dijawab dulu satu-satu? Ya. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Oke. Baik, terima kasih Bapak Nurul Hidayat ya, Bapak Nurul Hidayat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 2 sisi sekaligus baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu kira-kira firman Allah yang juga menunjukkan 2 sisi pada diri dan jiwa manusia itu, yakni antara fujur dan takwa. Ya, fujuroha wa taqwaha. Fujuroha wa taqwaha. Nah, tentu manusia mesti memilih setelah mereka juga mengetahui akibat dan konsekuensi dari pilihan mereka masing-masing antara memilih ke potensi fujur atau potensi takwa tadi.
Tetapi pertanyaannya lebih khusus adalah bagaimana menghilangkan kesombongan, ya. Dan agar dapat mengerjakan setiap amal kebajikan itu lillah, ya. Agar dapat mengerjakan segala amal kebajikan itu lillah semata, lillah semata. Bapak Ibu saudara hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang mesti dipahami adalah pemicu kesombongan itu lahir dan kemudian menghias diri dalam kehidupan manusia. Ya, pemicunya apa? Nah, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan. Nggak ada manusia yang berkelebihan tanpa kekurangan, sebagaimana tidak ada manusia yang berkekurangan tanpa kelebihan. Hanya kadang-kadang manusia itu begitu sadar akan kelebihannya dan tidak mau tahu dengan kekurangan yang dimiliki. Bahkan manusia seringkali begitu sadar dengan kelebihan yang dimiliki, tidak mau melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, bahkan terhadap orang lain itu selalu berupaya menemukan kekurangan-kekurangannya. Disinilah sesungguhnya potensi sombong itu muncul dalam diri dan jiwa seseorang. Diri dan diri seseorang. Nah, karena itulah jika kemudian kesombongan itu telah muncul pada hati dan jiwa seseorang, maka ia mesti segera menyadari, berintrospeksi dan menyadari bahwa di balik kelebihan yang ia miliki, itu dia juga memiliki kekurangan. Di balik kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, itu ada kelebihan pada mereka. Nggak ada yang sempurna di antara umat manusia, dan memang yang sempurna hanyalah yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadar-sadarnya bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang melihat kesombongan yang ada dan nampak dari diri orang lain. Jadi nggak ada orang yang suka. Itu harus disadari. Itu harus disadari bahwa setiap orang itu dan dirinya sendiri itu nggak suka melihat kesombongan yang nampak dan ditampakkan oleh orang yang ada di luarnya itu. Saya kira kesadaran itu akan menjadi pemicu bagi dirinya untuk dia tidak menampakkan kesombongan, karena dia sendiri nggak suka melihat orang lain itu sombong. Tentu setelah tadi sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan di balik kekurangannya, dan setiap orang memiliki kekurangan di balik kelebihan yang dimilikinya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang akan bisa mengendalikan diri dan jiwanya dari sikap yang tidak baik, yakni sombong ini tadi. Kemudian yang kedua tadi disambung bagaimana agar setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan ikhlas, semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada yang
lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang hal ini tidak bisa serta-merta diwujudkan tanpa adanya proses yang disebut dengan riyadhah, ya, latihan untuk ikhlas, ya, latihan untuk ikhlas, latihan yang didasarkan atas satu pemahaman dan keyakinan bahwa ikhlas itulah sesungguhnya inti dari ajaran tauhidan itu, tauhid. Dan ketidakikhlasan itu akan menjadi perusak nilai amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim beriman, seorang muslim beriman. Sehingga ada satu hadis qudsi, ya, yang panjang, yang itu menggambarkan betapa tanpa keikhlasan, artinya ia selalu menyertakan yang lain selain Allah dalam beramal kebajikan, itu merusak dan menghancurkan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan itu. Singkatnya, hadis panjang itu menunjukkan ada tiga kelompok manusia yang mestinya kelompok itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Akan tetapi ternyata ada di antara orang dalam tiga kelompok itu yang kecewa karena sudah yakin, optimis masuk surganya, tapi ternyata justru dibelokkan dan kemudian dimasukkan dalam neraka sebagai siksanya. Nah, apa yang menjadikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tetap menerima surganya, tetapi dan tidak kemudian justru sebaliknya, itu ternyata ikhlas. Ternyata adalah ikhlas. Karena itu di antara kelompok ini, ketika saatnya mestinya ia optimis masuk surga, tetapi justru dimasukkan neraka, ia berkata di hadapan Rabb, bukankah engkau wahai Rabb telah menjanjikan kepada kami dengan surgamu, tapi kenapa engkau masukkan kami ke dalam nerakamu? Hingga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahamkan dan menyadarkan mereka. Ingatkah engkau wahai hambaku ketika engkau lakukan itu, bukankah terbersit di dalam jiwamu, dalam hatimu harapan engkau akan memperoleh sanjungan, ucapan tertentu, dan bukan untuk aku, kata Allah. Ya, karena itulah hakmu dan engkau telah terimanya, dan bukan ini hakmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi yang panjang itu. Tiga kelompok itu adalah mereka yang jihad di jalan Allah, yang kemudian ia mati. Yang kedua adalah qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang dermawan dan telah melakukan aktivitas kedermawanannya itu dengan banyak bersedekah. Sehingga Allah mengingatkan bagi mereka yang mustamitan fi sabilillah itu, mati-matian berada di garda depan untuk membela ajaran agama Allah. Janjinya kan, janji Allah surga ketika ia syahid. Tapi ternyata ia dimasukkan ke dalam neraka, dan karena itu protes. Kenapa wahai Allah engkau masukkan kami, bukanlah engkau telah menjanjikan kami dengan surgamu? Sehingga Allah mengingatkan tadi, ingatkah engkau
Apa yang terbersit di dalam hatimu saat engkau berada di tengah garda depan membela ajaran agama Allah itu? Bukankah ketika itu terbersit di dalam hatimu harapan? Orang yang menyaksikan kalian, orang-orang banyak yang menyaksikan kalian itu akan menyatakan bahwa engkaulah sang gagah pemberani. Ya itulah hakmu, kata Allah. Dan engkau telah perolehnya itu dari mereka. Dan bukan ini hakmu, kata Allah. Mereka yang talil Quran, pembaca Al-Quran juga demikian ketika menghadap kepada Allah dan ia diarahkan untuk ke neraka, bukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, juga demikian. Mengapa Allah engkau masukkan kami ke dalam neraka? Bukankah engkau janjikan kami, para pembaca Al-Quran ini, dengan surgamu? Hingga dijawab oleh Allah, ingatkah engkau, wahai hambaku, ketika engkau baca Al-Quran itu, bukankah ketika itu terbersit di dalam hatimu harapan? Orang yang menyaksikan engkau membaca Al-Quran itu akan menyatakan bahwa engkaulah qori yang hebat. Itulah hakmu dan engkau telah terimanya. Dan bukan ini hakmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepada kelompok yang ketiga, mereka yang dermawan itu tadi. Juga diingatkan oleh Allah, ingatkah engkau apa yang terbersit di dalam hatimu saat engkau bagikan sedekahmu itu kepada mereka? Bukankah ketika itu terbersit di dalam hatimu harapan bahwa mereka, orang-orang yang menyaksikan itu, akan menyatakan bahwa engkaulah sang dermawan. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu mesti menjadi kesadaran setiap dari kita agar kita senantiasa bisa menata hati untuk dapat ikhlas setiap kali melakukan aktivitas kebajikan. Tidak menyertakan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja. Harapan dari setiap apa yang diperbuat dari amal kebajikan itu murni ikhlas semata untuk Allah, karena Allah, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira Pak siapa tadi? Pak Nurul Hidayat ya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak terlalu jauh dari yang diharapkan. Jazakallah khair. Pertanyaan tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Maisaroh yang tadi kadang melakukan ibadah itu karena aku yang melakukan, bukan jadi ada rasa merasa diri yang melakukan. Ini juga menjawab pertanyaan dari Bapak Nurul tadi. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ada kemiripan, itu jawabannya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum, semoga Ustadz Pak Narto dan kru Majelis Tabligh sehat selalu, amin. Yang saya tanyakan, bagaimana agar selalu qanaah dalam menjaga tazkiyatun nafs? Selanjutnya, kalau dibandingkan antara penyakit hati seperti takabur, hasad, dendam, dan seterusnya dengan penyakit seperti cemas, gelisah, frustasi, apakah merupakan jenis penyakit jiwa atau hati yang sama? Kalau beda, di mana perbedaannya? Bagaimana mengobatinya masing-masing? Bisa. Sisa 2 pertanyaan. Kita masih banyak, Pak. Karena jam kita Kolor masih, tadi waktunya. jam kita masih jam 6 memang. Oh iya. Indonesia bagian mana itu? Baik, terima kasih. Dari siapa ini tadi, Pak Yusuf? Dari Pak Nurul Huda sama Pak Taufik Burhan. Pak Nurul tentang qanaah, dan Pak Taufik tentang perbedaan. Baik, tentang qanaah. Bagaimana agar selalu qanaah? Ya, qanaah itu merasa cukup dan puas dengan apa yang ia terima,
dari usaha yang dilakukan. Tentu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari usaha yang dilakukan itu. Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kata qanaah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan kata ikhtiar, ya, ikhtiar yang juga diajarkan di dalam ajaran agama. Mengapa saya katakan demikian? Karena qanaah tentu tidak memicu seseorang untuk kemudian berpuas hati dalam arti tidak mau melakukan usaha, ya, melakukan usaha. Tetapi menerima apa yang telah diperolehnya sebagai bagian dari hasil usahanya, menerima sebagai bagian hasil usaha yang ia telah lakukannya, tentu semuanya mesti diyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apapun yang diterima dari hasil usaha yang dilakukan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mesti diyakini Allah lah Sang Maha Tahu yang mengetahui apa yang terbaik dari yang terbaik dari setiap hambanya, dan juga mesti senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap apa yang diterima dari hasil yang diusahakan itu, dengan tetap senantiasa sekali lagi ikhtiar untuk memperoleh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya. Artinya qanaah tidak memicu seseorang untuk berhenti dari usaha, sehingga enggaklah saya qanaah saja dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada saya, tetapi kemudian berhenti dari ikhtiar untuk memperoleh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Taufik Burhan, ya, Pak Taufik Burhan, terkait dengan tadi penyakit hati seperti takabur, hasad, dendam, dengan penyakit seperti cemas, gelisah, frustasi. Apakah merupakan jenis penyakit jiwa hati yang sama? Di mana letak persamaannya dan perbedaannya, dan bagaimana cara mengobati? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takabur, hasud, dendam, dan yang semisalnya itu adalah penyakit, ya, adalah penyakit. Kemudian cemas, gelisah, ya, itu adalah pertanda bahwa ada penyakit yang bersarang sebagai akibat dari kotornya jiwa itu tadi, sehingga perlu pembersihan, perlu penyucian, perlu penyembuhan, hingga seseorang menjadi tidak cemas, menjadi tidak gelisah dalam menjalani kehidupannya itu tadi. Jadi kegelisahan, kecemasan itu adalah konsekuensi akibat dari apa-apa yang telah dilakukannya di dalam kehidupan ini,
yang karena apa yang dilakukan dalam kehidupan ini menjadi jiwa hati itu tidak bersih, menjadi kotor dan menjadi tidak sehat, menjadi tidak sehat. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan pada awal pembahasan kita itu tadi, ya, bagaimana penyimpangan dari syariat ajaran agama yang sesungguhnya telah dihunjamkan oleh Allah pada diri dan jiwa setiap hambanya, yang sekaligus itu sesungguhnya menuntut dirinya untuk dapat memenuhinya hingga melahirkan rasa, melahirkan kondisi jiwa yang tentram, yang damai, yang bahagia, tidak gelisah, tidak was-was, dan yang semisalnya. Seperti tadi sudah kita bacakan ayatnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang berserah diri penuh kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan kemudian berbuat ihsan, falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya adalah pahala di sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khauf dan tidak ada rasa huzn di dalam hati. Sekali lagi, karena amal-amal solehnya yang menjadi pembersih bagi hati dan jiwanya itu tadi. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Syukran. Tinggal 2 penanya saya jadikan 1 karena waktu kita sudah terbatas dan menu pagi hari ini sudah menanti. Assalamualaikum Ustadz. Hampir setiap perbuatan buruk atau akhlak tercela yang dilakukan manusia dasarnya adalah godaan setan. Jadi setan yang selalu disalahkan. Nanti di akhirat setan protesnya. Bagaimana peran fitrah dan akal manusia ketika melakukan akhlak tercela itu? Dari Pak Khairul. Dan yang terakhir Bapak Saldan Rusaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi seseorang yang selalu tinggi hati agar bisa menjadi seorang yang baik hati? Syukran. Yang masih segar diingatan pertanyaan yang terakhir, bagaimana menghadapi orang yang tinggi hati agar ia menjadi baik hati, ya, agar menjadi baik hati, menjadi tinggi hati, menjadi baik hati. Para bapak, para ibu, saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai uswah, ya, hasanah bagi setiap umatnya, memberikan contoh mulia bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menghadapi orang-orang yang tidak baik dan bahkan bersikap tidak baik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika datang seorang Arab Badui, begitu dikisahkan, ya, datang kepada orang Arab Badui, datang seorang Arab Badui laki-laki di tengah-tengah kerumunan pertemuan,
beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Tiba-tiba dengan suara yang bukan lantang tapi keras ya, dan kasar, ia menuju ke Rasulullah dan kemudian memegang kerah leher Rasulullah kencang-kencang. Ya, kerah leher Rasulullah kencang-kencang. Sehingga ada di antara sahabat yang kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, maka aku bunuh dia." Karena sikapnya yang luar biasa kasar kepada Rasulullah, bahkan ia tidak hanya sekedar kasar dalam ucapan tetapi juga tindakan, hingga memegang kerah leher Rasulullah itu dengan kencang-kencang dan mengucap ucapan yang keras dan kasar kepada Rasulullah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat yang menawarkan diri untuk membunuh orang ini? Kata Rasulullah kepada sahabat ini, "Udahlah, biarkan. Itu urusan saya," kata Rasulullah. Dalam bahasa kita kira-kira begitu. "Biarlah, itu urusan saya." Kalau dilanjutkan dengan kebiasaan kita, serahkan saja itu kepada saya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata kemudian Rasulullah justru mempersilahkan ia masuk ke dalam suatu ruangan, dan Rasulullah berikan sajian kepada orang ini, dan kemudian Rasulullah memberikan sesuatu yang diminta oleh orang ini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah menghadapi perlakuan yang dilakukan oleh orang ini. Dan ternyata dengan perlakuan ini pula akhirnya membuat orang ini sadar dan mengubah perilakunya dari perilaku yang semula kepada Rasulullah dengan perilaku yang baik dan lebih baik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya kira ini adalah satu contoh untuk menghadapi orang yang tinggi hati agar mereka menjadi orang baik dan rendah hati itu tadi. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencercanya, tidak menunjukkan kehinaan apa yang dilakukannya, tetapi memberikan sikap, perilaku, contoh yang baik di hadapannya, walaupun ia menampakkan ketinggian hatinya itu, hingga diharapkan menjadi sadar seperti orang Badui yang berperilaku kasar dan tidak sopan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu itu salah satu ya di antara cara-cara. Jadi mencontoh sikap Rasulullah SAW yang agung dalam setiap perilaku yang tidak baik yang diberikan oleh kaum pada saat itu kepada Rasulullah. Dan kita juga ingat ya, orang yang setiap kali Rasulullah lewat, orang itu melempari kotoran ya kepada beliau, hingga suatu saat Rasulullah lewat di rumah itu dan tidak ada lemparan kotoran lagi, hingga Rasulullah kemudian mencari tahu, kok sudah tidak lagi dia melempari kotoran sebagaimana biasanya. Hingga kemudian Rasulullah mendatanginya, ternyata orang itu sedang dalam keadaan sakit hingga tidak bisa melakukan apa yang biasanya ia lakukan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Rasulullah datang, ia ketakutan karena dalam kondisi yang lemah. Kalau Rasulullah bermaksud melakukan sesuatu mencelakainya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata tidak itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang yang dijenguknya itu. Rasulullah Muhammad SAW justru menunjukkan sikapnya yang mulia, menjenguk, mendoakan kesembuhannya, hingga apa yang terjadi? Orang yang semula berperilaku begitu tidak baik kepada Rasulullah berbalik, berlaku baik dan bahkan berislam. Nah, itu sekali lagi adalah contoh-contoh perilaku baik yang dilakukan oleh Rasulullah menghadapi sikap-sikap dan perilaku tidak baik yang ditampakkan oleh umatnya pada saat itu. Sekali lagi, tentu upaya memberikan kesadaran akan ketidakbaikan tinggi hati itu juga perlu sampai kepadanya hingga ia paham, ia sadar, dan suatu ketika benar-benar menjadi orang yang baik, tidak tinggi hati tetapi rendah hati itu. Yang terakhir tadi apa, Pak Yusuf? Terakhir, setan selalu disalahkan. Gimana letak akal dan fitrah itu sebenarnya? Baik. Jadi ketika seseorang melakukan ketidakbaikan, ya, tentu salah satu tadi yang dikatakan yang disalahkan itu adalah karena godaan setan. Ia terjerumus kan ya? Karena godaan setan ia terjerumus. Setan di kambing hitam kan? Setan di kambing putihkan. Nah, Bapak Ibu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah tersampaikan tadi bahwa jiwa manusia itu saat terlahir adalah dalam kondisi fitrah, dan kondisi fitrah itu digambarkan bahwa Allah telah menghunjamkan dalam jiwa manusia itu dengan syariat ajaran agamanya hingga dia cenderung untuk memilih dan berpihak kepada kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan. Tetapi sekali lagi bahwa ketika orang itu melakukan penyimpangan dari ajaran yang sesungguhnya telah dihunjamkan oleh Allah di dalam jiwa setiap hambanya itu telah menjadi kotoran-kotoran, tumpukan-tumpukan kotoran, hingga yang fitrah menjadi terkotori dengan penyimpangan, baik penyimpangan itu oleh kesyirikan tadi, ya, kesyirikan, oleh kemunafikan, oleh kekufuran, oleh perilaku, sikap dan akhlak yang tidak baik dan yang semisalnya, maka disitulah kemudian, ya, disitulah kemudian bukan berarti fitrah itu sudah tidak lagi ada di dalam diri seseorang, tetapi fitrah itu telah tertumpuki oleh kotoran-kotoran itu hingga ia menjadi berat dan susah menembus kotoran itu untuk tampak dalam permukaan, mensikapi, ya, ketidakbaikan-ketidakbaikan yang memicunya ia melakukan itu, memudahkan setan menggodanya, ya, memudahkan setan menggodanya tadi, dan akal dan fitrahnya menjadi susah karena banyaknya kotoran-kotoran dari penyimpangan yang dilakukan dari ajaran agama itu. Sekali lagi, bukan fitrahnya sudah tidak ada. Untuk itulah maka tadi perlunya tazkiyatun nafas tadi. Jiwa ini disucikan dari berbagai hal yang tidak baik dengan menjalankan kebaikan-kebaikan hingga fitrah menjadi sensitif kembali mensikapi apa-apa
yang datang dari luar dirinya, termasuk godaan-godaan setan, hingga dia tidak mudah dan cenderung mengikuti setan yang jelas-jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata bagi manusia itu. Saya kira begitu Pak Yusuf. Oke, jazakumullah khair karena waktu kita sudah habis dan terbatas dan menu pagi hari ini sudah menanti. Dan untuk yang bertanya tadi ada Pak Nurul, Maisyaro, Nurul Huda, Taufik, Burhan, dan Khairul. Bagi yang sering bertanya, kami tidak memberikan hadiah karena yang kami berikan bagi mereka yang belum mendapatkannya. Jadi biar bagi-bagi hadiah, dan bagi yang mendapatkannya nanti bisa langsung ke lantai 5 ketemu dengan Pak Juta di Air Parudin. Dan acara ini disponsori oleh Lajismu dan Mahat Abdurrahman bin Auf. Demikian kajian pagi hari ini. Kita doakan untuk Ustadz Sunarto semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan pencerahan ilmunya bagi kita semuanya. Dan sedikit catatan saya pada pagi hari ini yang singkat, yaitu oleh karena itu kita harus mengembalikan jiwa itu pada awal penciptaannya, kesucian, yaitu fitrah yang cenderung kepada kesucian, kebenaran, kecintaan kepada Allah, agar kita mendapatkan keberuntungan. Demikian, mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya di antara Pak Nurul, Maisyaro, Bu Maisyaro, Aisyah, Pak Nurul Huda, dan Pak Taufik Burhan, Khairul. Yang belum mendapatkan, seperti biasanya bisa langsung menghubungi Pak Juta.